Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Dewi, NPM 20144600197. Saya dari kelas A520 dari Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan observasi saya di SDN Negeri Gamping. Yang pertama, saya akan mempresentasikan visi dan misi sekolah SD Negeri Gamping. Yang pertama, visinya unggul dalam prestasi berlandaskan iman, takwa, dan berbudi pekerti luhur. Misinya yang pertama, mengembangkan kurikulum yang berbasis ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan muatan pendidikan karakter dan seni budaya, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan efektif dan efisien. Yang ketiga, menumbuhkan semangat keunggulan untuk mencapai peningkatan prestasi kelulusan. Yang keempat, mewujudkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional. Yang kelima, menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Yang keenam, menciptakan suasana iklim pembelajaran yang kondusif. Yang ketujuh, mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Yang kedelapan, mengembangkan sistem penilaian yang sesuai dengan standar nasional pendidik. Yang kesembilan, membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Selanjutnya, ada struktur organisasi. Kepala sekolahnya yang bernama Pariyati SPD, guru penjaskesnya Kustiana, guru kelasnya Sugiyarti SPD, guru pelajaran agama Islam Siti Suharni, guru kelasnya Sri Durkyanto ST, guru kelas Nur Anis Ekawati SPD, guru kelas 4 Ardani Dwi Hidayati SPD, pesuruhnya bernama Juardi, guru kelas 5-nya Siam Sis Caturwinarti SPD, guru kelas 6 Anggita Nugrahani SPD, ketua komite sekolah Harno, guru pramukanya Joko Gunawan. Yang selanjutnya ada sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama ada ketersediaan ruang, kondisi ruangnya nyaman dan luas. Yang kedua, ketersediaan ruang kantor, kondisi ruang guru dan ruang kepala sekolah tersedia. Yang ketiga, ketersediaannya kantin. Yang keempat, ketersediaannya laboratorium, tersedia laboratorium TIK dengan perangkat komputer lengkap dan layak. Yang kelima, ketersediaan ruang baca atau pustaka, kondisi perpustakaan tersedia dengan berbagai buku dengan kondisi yang cukup. Yang keenam, ketersediaan lapangan olahraga, kondisinya tersedia di halaman sekolah termasuk untuk olahraga loncat jauh. Peralatan dan perangkatnya, kondisinya ada kursi, meja, lemari, rak, jam dinding, papan panjang, wastafel, soket, listrik, papan tulis, spidol, hapus, buku LCD, audio atau video, PC atau laptop, wifi, dan lainnya. Selanjutnya ada prestasi dan kegiatan pendukung. Yang peringkat pertama, lomba lari lintas alam tingkat kecamatan tahun 2012. Yang kedua, peringkat ketiga, lomba catur putri kecamatan tahun 2011. Yang ketiga, peringkat kedua, lomba catur putri tingkat kecamatan tahun 2012. Yang keempat, peringkat kedua, lomba sepak bola putra tingkat kecamatan 2014. Yang kelima, peringkat pertama, sepak bola putra kecamatan 2015. Yang keenam, peringkat kedua, catur putri kecamatan 2015. Yang ketujuh, enggrang tingkat kecamatan 2015. Yang kedelapan, peringkat pertama, lomba inkling tingkat kecamatan tahun 2015. Yang kesembilan, peringkat kedua, lomba gobak sodor tingkat kecamatan tahun 2016. Yang kesembilan ada peringkat pertama, lomba enggrang kecamatan 2016. Yang ke-10, lomba gobak sodor tingkat kecamatan tahun 2017. Yang ke-11, peringkat 2, catur putri tingkat kecamatan tahun 2018. Dan selanjutnya adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing komponen struktur organisasi sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah. Kepala sekolah selaku edukator bertugas melaksanakan proses pengajaran secara efektif dan efisien. Kepala sekolah selaku manajer mempunyai tugas yang pertama, menyusun perencanaan.
Yang kedua, mengorganisasikan kegiatan. Selanjutnya ada komite sekolah, bekerja sama dengan sekolah untuk membina dan meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Yang kedua, bekerja sama dengan sekolah untuk merencanakan, mengadakan, dan pelaksanaan perbaikan sarana prasarana alat pembelajaran untuk mendukung kelancaran pendidikan. Selanjutnya, ada bendahara sekolah bersama bendahara komite sekolah mengkoordinir dan melaksanakan pengumpulan sumbangan dari orang tua atau wali murid. Mempersiapkan rapat dengan pengurus komite sekolah dan orang tua atau wali murid dalam upaya dukungan dana. Yang keempat, ada kepala tata usaha bertugas menyusun program kerja tata usaha sekolah. Selanjutnya, yang terakhir ada tenaga pendidik bertugas untuk mengampu pembelajaran dan membuat perangkat pembelajaran. Tata tertib sekolah. Yang pertama, hal masuk sekolah. Semua siswa masuk kelas lambat-lambatnya 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua, siswa yang terlambat harus melapor dahulu kepada guru piket. Yang ketiga, siswa tidak masuk sekolah hanya sakit atau keperluan yang sangat penting. Yang kedua, pada waktu masuk sekolah harus membawa surat keterangan yang diperlukan. Yang keempat, siswa tidak boleh meninggalkan kelas atau sekolah selama pelajaran berlangsung. Yang kelima, siswa diperbolehkan meninggalkan sekolah apabila ada keperluan yang sangat penting dan mendadak. Yang kedua, ada kewajiban siswa. Kewajiban siswa yang pertama, taat kepada kepala sekolah dan guru. Yang kedua, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban kelas atau sekolah pada umumnya. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, dan inventaris sekolah. Yang keempat, membantu melancarkan pelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Yang kelima, ikut menjaga nama baik sekolah pada umumnya baik di dalam maupun di luar sekolah. Yang keenam, menghormati guru, saling menghargai dan menyayangi teman. Yang ketujuh, wajib membawa perlengkapan sekolah yang dibutuhkan. Yang kedelapan, wajib mentaati dan menjalankan tata tertib sekolah yang telah ditentukan. Yang ketiga, ada larangan siswa. Larangan siswa yang pertama, meninggalkan sekolah selama pelajaran berlangsung kecuali seizin guru atau kepala sekolah. Yang kedua, memakai perhiasan yang berlebihan. Yang ketiga, berdandan sesuai dengan kepribadian pelajar. Yang keempat, merokok di luar atau di dalam kelas. Yang kelima, mengganggu jalannya pelajaran baik terhadap kelasnya atau kelas lain. Yang keenam, mencontek pada saat pelajaran berlangsung. Yang ketujuh, berada di luar kelas pada saat pelajaran berlangsung. Yang kedelapan, memelihara kuku panjang dan memakai kosmetik yang berlebihan. Yang ke-9, berkelahi dan main hakim sendiri jika ada persoalan antar teman. Yang ke-10, membentuk perkumpulan anak-anak nakal atau membuat geng. Yang keempat, ada hal pakaian. Yang pertama, semua siswa wajib menggunakan seragam sekolah sesuai ketentuan sekolah. Yang kedua, berpakaian olahraga sesuai dengan ketentuan sekolah. Yang ketiga, panjang rok harus di bawah lutut dan tidak ketat. Yang kelima, ada hak siswa. Semua siswa berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar ketentuan sekolah. Yang kedua, siswa berhak meminjam buku perpustakaan dengan mentaati peraturan yang berlaku. Yang ketiga, siswa berhak mendapatkan perlakuan yang sama antar siswa yang satu dengan yang lain. Yang keenam, ada hal les atau jam tambahan pelajaran. Yang pertama, siswa berhak mengikuti pelajaran tambahan atau les dapat mengajukan permintaan kepada guru dengan persetujuan wali murid. Yang kedua, dilarang mengadakan les di luar sekolah tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Yang ketiga, les privat dapat diberikan kepada siswa sampai dapat mengajar pelajaran yang ketinggalan. Yang ketujuh, catatan. Semua orang tua atau wali murid dimohon membantu agar peraturan tata tertib sekolah dapat dijalankan dan ditaati. Yang pertama, peraturan dan tata tertib sekolah dibuat secara tertulis dan ada di setiap ruang kelas. Yang kedua, peraturan dan tata tertib sekolah tidak hanya di dalam ruang kelas, namun di luar ruangan juga ada. Contohnya di dalam ruang guru, perpustakaan, serta di dekat toilet. Yang ketiga, peraturan dan tata tertib sekolah sudah terlaksana dan disosialisasikan serta dipublikasikan dengan berbagai media seperti dibuat banner dan print out, bahkan delaminating. Yang keempat,
peraturan dan tata tertib sekolah sudah terlaksanakan dan diberlakukan secara tegas dan konsisten. Yang kelima, keterlibatan pihak sekolah dalam peraturan dan tata tertib. Selanjutnya ada mengidentifikasikan kegiatan-kegiatan rutin berupa ekstrakurikuler. Yang pertama ada pramuka, yang kedua ada tari, yang ketiga ada TPA, yang keempat ada voli. Selanjutnya mendeskripsikan praktik-praktik kebiasaan dan pembiasaan positif di sekolah. Pembiasaan peserta didik di SD Negeri Gamping yang pertama, sebelum masuk kelas, siswa berbaris di depan kelas. Yang kedua berjabat tangan, yang ketiga berdoa sebelum pelajaran dimulai. Yang keempat menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu nasional. Yang kelima tadarus Al-Quran atau hafalan surat-surat pendek. Yang keenam, waktu istirahat tidak boleh berada di dalam kelas. Yang ketujuh, berdoa. Yang kedelapan, tekun dan tertib mengikuti pelajaran. Yang kesembilan, selalu menjaga kebersihan kelas sesuai jadwal piket. Yang ke-10, membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya ada refleksi. Kegiatan PLP 1 ini dilaksanakan di SD Negeri Gamping yang beralamat di Gamping Lor, Ambar Ketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta pada hari Selasa 17 Mei 2022. Di SD tersebut sebanyak 10 mahasiswa dari Universitas PGRI Yogyakarta yang melaksanakan kegiatan PLP 1. Mahasiswa tersebut diantaranya Angger, Zaki, Bella, Prilia, Termila, Nur, Marlena, Laila, Miftah, dan Bunga. Penerjunan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 oleh dosen pembimbing dari Anggraini MPD. Pada hari pertama setelah penerjunan oleh dosen pembimbing kami meminta izin untuk berfoto dengan kepala sekolah dan dosen pembimbing. Kemudian kami mewawancarai kepala sekolah SD Negeri Gamping mengenai visi, misi, tujuan, serta struktur organisasi kegiatan. Selanjutnya kami mengamati lingkungan sekolah dan mendokumentasikannya. Setelah selesai, kami pamit pulang kepada kepala sekolah dan Bapak Ibu Guru SD Negeri Gamping. Pada hari kedua, yaitu hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, kami melaksanakan PLP 1 di SD Negeri Gamping. Saya membantu guru untuk menempelkan mading di kelas dan membantu menyapukan lantai kelas. Lumayan menyenangkan karena mempunyai pengalaman. Pada hari ketiga, saya mengawasi ujian kelas 6, membuat lembar kertas ulangan kepada murid, membantu menuliskan kehadiran para murid di SD Negeri Gamping. Pada hari keempat, melakukan kegiatan membersihkan kelas dan halaman sekolah seperti memotong rumput, menyapu kelas, membuang sampah, dan mengelap kaca kelas. Pada hari kelima, mengawasi anak kelas 5 menggambar. Kegiatan menggambar ini sangat menyenangkan karena semua murid melakukan kegiatan hal yang positif, menggambarkan batik yang sekreatif mungkin. Pada hari ke-6, melengkapi dokumentasi untuk akreditasi, melengkapi administrasi sekolah, dan membantu menstempel berkas-berkas untuk akreditasi. Walaupun begitu, kita senang membantu dan juga diselingi untuk masuk kelas yang gurunya sedang terkendala atau ada urusan. Pada hari ke-7, kita semua masuk kelas dan mengamati kelas untuk memenuhi laporan PLP dan juga mengisi kelas sesuai pembagian, sehingga semuanya bekerja tanpa terkecuali. Karena merupakan hari terakhir untuk masuk kelas, suasana terasa beda, pastinya nanti akan rindu dengan anak-anak di sana. Walaupun mereka kadang sulit diatur, tapi mereka tetap anak-anak yang baik yang punya potensi. Pada hari terakhir, hari ke-8, merupakan hari penarikan oleh DPL. Bu Dery selaku DPL menarik kembali kami dan mohon pamit pada Ibu Kepala Sekolah dan juga banyak berterima kasih karena telah mau membimbing kami selama PPL. Tak lupa kami memberikan bingkisan dan kenang-kenangan kepada Sekolah Dasar Negeri Gamping. Sekian laporan observasi saya di SD Negeri Gamping. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.